Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mimosa Podcast, Inspiring Life Story bersama host Nur Hadi Taha. Menggali informasi, beda fakta dan data, mengungkap jejak serta problem sosial. Ruang edukasi tempatnya di sini. Berani bicara, ungkap fakta dan data, menggali informasi yang bukan cerita basi. Bersama Nur Hadi berikan edukasi, menambah informasi dari semua sisi. Program kali ini ikuti zaman masa kini, dari tua muda semua golongan ada. Inspiring life story, junjung NKRI, terukur Mimosa Podcast terbukti. Mimosa Podcast, inspiring life story. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa Podcast, kali ini kita berada di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Dan tamu kita hari ini adalah seorang lurah. Ia juga sebelum dipercaya sebagai lurah pernah berprofesi sebagai mantri. Dan uniknya seorang mantri ini ia di beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ia menggratiskan seluruh pasiennya untuk berobat secara gratis. Dan program ini tentu menjadi satu ikon Kota Gorontalo, di mana juga Kota Gorontalo menggratiskan untuk biaya kesehatan bagi warganya. Dan tentu program-program yang populis seperti ini menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan. Selain itu, ia juga adalah sebagai seorang aktivis di sosial kemasyarakatan, mantan ketua LPM ya, Kelurahan Libuo di era Pak Adan Dambea dan era Pak Marten Taha. Dan saat ini di era pemerintahan Marten Taha dan Rian Kono, ia dipercaya untuk memimpin Kelurahan Libuo. Seperti apa tamu kita di siang hari ini? Kita sapa Bapak Arifin Ali, AMD Cap, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dan saat ini masih studi ya, pasca sarjana di salah satu S2 universitas ya Bina di Gorontalo. Dan selamat siang Pak Arifin. Ya, selamat siang Pak Nur Hadi Taha. Ya, pertama kami Mimosa Podcast cukup bersyukur di siang hari ini bisa bersua dan bertamu di kantor Bapak ini yang saya kira cukup lumayan pelayanannya. Dan tentu ini adalah satu kehormatan bagi Mimosa Podcast. Dan di luar sana banyak yang bertanya, Pak Arifin Ali ini bagaimana rekam jejaknya, profilnya. Untuk itu di awal ini mungkin bisa memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka bagaimana sekolahnya, masa kecilnya, dan hingga hari ini Pak Arifin lurah sekaligus mantri. Nah, kami persilahkan Pak Arifin. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi Taha. Ya. Yang pada hari ini kami sudah diberikan kesempatan dari Mimosa Podcast Ya. Yang kunjungannya pada hari Jumat. Insya Allah pada hari Jumat ini bisa berkah bagi kita semua. Alhamdulillah, suatu kehormatan yang sangat baik dari Mimosa, bahwa saya tidak menduga bisa tampil sebagai pada hari ini untuk diwawancara dengan Pak Nur Hadi Taha. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Saya bercerita tentang profil dulu Pak Nur Hadi ya. Iya. Di profil saya bahwa memang dari masa-masa kemarin agak susah kita ulas kembali dalam hal-hal kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, saya kemarin sebagai orang tua saya hidup sebagai seorang petani
yang kemudian kami dibesarkan dengan orang tua. Hanya saya yang berhasil dalam bidang pendidikan. Saya sendiri, kami mempunyai saudara 5 yang mereka adalah hanya sebagai buruh dan ibu rumah tangga. Saya berhasil karena pada saat itu memang ekonomi sangat sulit untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya bisa sampai berhasil di jenjang perguruan tinggi. Ya. Alhamdulillah orang tua saya bisa sampai ke sekolah, waktu itu masih sekolah perawat kesehatan. Pada tahun 1987 saya masuk ke situ. Sebelumnya saya punya pendidikan SMP 6, kemudian SDN 4 Tumialo. Melanjutkan ke SPK sampai lulus tahun 1989. Untuk pendidikan itu memang sangat sulit kami alami karena memang pada tahun-tahun kemarin itu ekonomi sangat memang memprihatinkan. Alhamdulillah pada saat ini saya sudah lulus dari SPK itu tahun 90 sudah mengabdi di Rumah Sakit Umum Alwi Sabu pada tahun 90 sampai dengan 2012. Terangkat 1990 di Puskesmas Piloloda pada waktu itu. Kemudian lanjutkan pindah ke Rumah Sakit Alwi Sabu tahun 1991 sampai 2012. Kemudian setelah itu saya diangkat untuk jadi kepala puskesmas. Saya pindah di Dungingi 2013, kemudian jadi bawahan. 2017 saya diangkat menjadi kepala puskesmas sampai dengan 2018. Kemudian pada Pak Wali Kota 2017 ini sudah jadi Dinas Kesehatan, pindah ke Dinas Kesehatan, diangkat lagi jadi lurah pada waktu 2017 tersebut, akhir jabatan bulan Juni 2017. Saya sebagai lurah Kelurahan Libu'o. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu saya syukuri. Alhamdulillah saya pada saat ini bisa menjenjang sebagai lurah di Kelurahan Libu'o. Iya. Dan Bapak kan sebelum jadi lurah itu berprofesi sebagai mantri. Itu semenjak tahun berapa? Profesi saya pada waktu sudah lulus SPK itu tahun 1990. Oh, dari tahun 1990. 90 masih di Puskesmas Piloloda. Kemudian saya mendapat penghargaan untuk pelatihan ortopedi 1991 di Jakarta, Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian saya ditarik ke Alwi Sabu untuk membantu dokter bedah tulang di Rumah Sakit Alwi Sabu dalam tindakan-tindakan pembedahan. Saya lama dengan dokter Tawir. Dan pada saat ini saya masih melanjutkan untuk jenjang S2 di Umbita. Umbita ya, Universitas Bina Taruna. Iya, dan Pak Arifin, ini tentu profesi apa ya, mantri dan lurah ini satu profesi yang berbeda tapi fokusnya sama ke masyarakat. Ya, tentu apa yang jadi latar belakang Pak Arifin ini dari mantri ke lurah ini tentu kan ada semacam perbedaan. Apa yang membedakan mantri dan lurah? Kalau lurah apa tugas-tugas lurah? Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Saya akan memberikan penjelasan tentang tugas pokok sebagai pemerintah di Kelurahan Libu'o ya. Jadi antara dua profesi yang saya hadapi pada saat ini. Yang pertama itu sebagai lurah, itu yang saya pertanggungjawabkan pada pemerintah tingkat atas sampai pusat, terutama ke pemerintah Kota Gorontalo, yang intinya bahwa saya sebagai lurah harus mempertanggungjawabkan program-program yang dijalankan oleh pemerintah kota, terutama program-program yang diluncurkan Bapak Wali Kota selama ini sudah ada periode, yaitu lahir mati yang sudah menjadi program utama dari Pak Wali Kota Gorontalo. Dan pada saat ini program-program itu masih berjalan dengan baik dan disambut oleh masyarakat. Masyarakat merasa bersyukur dan berterima kasih.
dari pendidikannya, kesehatannya, pelayanan secara umum, baik pemerintahan untuk pengurusan surat dan lain sebagainya, itu masyarakat sangat antusias dan memberikan pada kami sebagai masukan untuk peningkatan sebagai pelayanan pemerintahan secara keseluruhan. Jadi begitu ya? Iya. Ya. Dan di di kelurahan ini kan orang tahu lurah itu tugasnya 3. 1 soal pembangunan, 2 soal sosial kemasyarakatan, dan 3 adalah soal Kamtipmas. Ya. Nah, di kelurahan ini apa yang jadi prioritas di kelurahan Libo ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Nur. Ya. Jadi kalau kita bercerita tentang prioritas ini kalau 3 itu sudah menjadi syarat umum. Ya. Baik dari Kamtipmas, pembangunan, dan untuk yang ketiga itu pembangunan sosial kemasyarakatan. Ya. Saya rasa tidak boleh dipilah satu garis yang perlu kita selesaikan secara bersamaan. Misalnya dari dia Kamtipmas harus ada berhubungan dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, Trantip, Ekbang, Sekretaris Pemerintah Kelurahan yang harus kita layani segera. Misalnya ada kejadian-kejadian yang khusus, misalnya ada keributan dan lain sebagainya, itu harus kita tangani secepatnya supaya tidak akan menimbulkan hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Kemudian untuk pembangunan, kami mengharapkan bahwa di kelurahan ini, Kelurahan Libo ini, Pak Nur, ada masalah-masalah yang sangat memprihatinkan bagi kami, bahwa warga kami yang ada masyarakat di RW 1 mengalami musibah yang sudah beberapa bulan-bulan kemarin itu banjir, yang ada pengguna atau misalnya pengembang yang sudah bermasalah dengan saluran air yang dimiliki oleh masyarakat, bahwa pengakuannya itu adalah miliknya. Sesuai dengan kami mediasi secara umum, baik secara kemasyarakatan, dan kami sudah mengharapkan, dan alhamdulillah pada saat ini mengenai masalah-masalah tersebut sudah pemerintah tingkat kota yang menangani. Yang kemarin sudah dilakukan eksekusi penggalian kembali saluran air yang dimiliki oleh masyarakat, oleh dinas-dinas yang terkait. Itu alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dari pemerintah kota yang sudah berusaha membantu pemerintah Kelurahan Libuo. Masih ada hal-hal yang perlu kami butuhkan, bahwa sampai saat ini belum ada kejelasan hak milik saluran air atau milik pengembang. Itu yang sementara diperjuangkan di tingkat kota. Pak Wali Kota sudah memberikan masukan-masukan pada kami, alhamdulillah kami tindak lanjuti, dan beliau juga sementara menindaklanjuti masukan-masukannya sebagai laporan pada beliau. Saya juga memberikan laporan secara khusus pada Pak Wali Kota, yang sekarang ini masih sementara berproses di pertanahan dan di sekretaris daerah dan ke tingkat Bapak Wali Kota sendiri langsung. Jadi itu Pak sebagai untuk pembangunan. Yang lain sosial kemasyarakatan. Bahwa yang pertama, alhamdulillah untuk kemasyarakatan yang ekonomi ekonomi kerakyatan. Bahwa alhamdulillah untuk kemarin penyaluran BBM, BLT, sembako dan lain sebagainya, Libuo itu mendapat 356 orang. 356 kakak yang sudah disalurkan pada hari Senin hari Senin kemarin. Alhamdulillah masyarakat merasa berterima kasih, mereka bangga walaupun dalam jumlah yang sangat minim 500.000 per orang, mereka berasa bersyukur, dan alhamdulillah penyalurannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya damai, selesai dan aman. Oke, kalau soal Kamtipmas Pak gimana? Kamtipmas alhamdulillah sekarang ini Libuo terkendali, aman. Aman ya? Ya, siap. Ya, dan Kelurahan Libo ini setahu kami jadi pilot project soal kelurahan yang tertib lalu lintas. Sudah tertib aman. Iya, aman. Ya, Aman dan tertib lalu lintas. Ini program ini gimana Pak? Ini
tertib lalu lintas ini? Apa posko-poskonya itu saya lihat sudah tidak lagi Posko yang kemarin di Jalan iya, Delima ya, di Jalan pertigaan. Delima. Ya, pertigaan. Itu sementara kami perjuangkan Pak, itu butuh dana yang sangat besar. Kan kami bangun itu pas di pertigaan itu membuat bangunan yang sangat untuk yang baik, walaupun hanya sederhana, tapi kami hanya masyarakat yang kami dekati, insya Allah nanti akan kami memberikan proposal. Apabila bangunan itu akan kami bangun, insya Allah pasti akan terbangun di pertigaan Jalan Delima. Sudah direncanakan oleh masyarakat. Kami siap mendukung. Iya, Pak. Poskamling. Apa namanya? Tentu di setiap kelurahan itu berbeda masalahnya, berbeda juga penanganannya. Ini gimana soal problem-problem yang ada di kelurahan? Apa yang menonjol di kelurahan ini? Masalah yang paling menonjol? Ya, terima kasih Pak Nur, bahwa masalah-masalah di kelurahan yang paling menonjol di saat ini bahwa pelayanan masyarakat secara umum. Yang maksud saya bagi secara umum itu mengenai pelayanan surat menyurat. Pelayanan surat menyurat ini sekarang kami sudah melaksanakan kegiatan digitalisasi. Bahwa pelayanan secara umum dan surat menyurat itu melalui bahwa masyarakat berada di rumah, dia sudah melaksanakan kegiatan itu untuk kode GoNT ya, yang sudah dijalankan beberapa bulan kemarin, dan alhamdulillah pada saat ini itu berjalan dengan baik. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, cuma melaksanakan di rumah mengenai kode yang kami sudah berikan. Nanti kami sudah tinggal tanda tangan dan tinggal telepon bahwa surat sudah selesai. Mempercepat pelayanan pada masyarakat. Siap. Jadi digitalisasi pelayanan. Ya, melalui Android. Itu di pelayanan di Libuo ini sudah digital. Dan tentu di Kelurahan Libuo ini juga sebagai kelurahan yang tentu berapa jumlah penduduknya Pak? Jumlah penduduk 5.576. Ya, 5.576. 76. Nah, tentu ini ribuan masyarakat yang ada di kelurahan ini punya ekspektasi, punya harapan yang saya kira soal pelayanan Kantipmas dan lain sebagainya ini justru dipentingkan di dalam hal mereka berada di tempat ini. Nah, tentu dari ribuan orang ini, 5.000 lebih ini, ada berapa masyarakat yang dalam tanda ini ya, masyarakatnya masih miskin? Ada berapa banyak Pak masyarakatnya? Ada 1.000. Ya, kemarin kami sudah memberikan pendataan secara umum Pak ya, di tingkat LPM yang kami masukkan tahun 2022. Diminta oleh dana sosial, bagian dinas sosial, bahwa kami petakan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan, masyarakat ekonomi. Ada berapa? Sekitar 2.000 lebih kakak. Oh, 2.000 lebih kakak. Ya, sudah kami masukkan. Dan sekarang bahwa sudah dimasukkan tingkat ke dinas sosial, bahwa mereka itu akan diberikan bantuan secara bertahap. Ya. Di RW mana yang paling banyak? Yang paling banyak itu di RW 6 Pak. Di RW 6. Ya, apa harapan Pak Lurah bagi masyarakat yang ada di RW 6? Ini mungkin bisa mereka memantau obrolan kita ini. Apa yang jadi? Terima kasih untuk selanjutnya, bahwa saya punya harapan untuk masyarakat RW 6, bahwa mohon maaf kami tidak mengkotak-kotakkan penduduk atau wilayah-wilayah kami, bahwa itu sesuai kenyataan di lapangan, bahwa memang untuk masyarakat di RW 6 itu penghasilannya sangat rendah karena profesi mereka. Banyak yang buruh, abang bentor,
buruh tani, sehingga penghidupan mereka perlu dibantu dan perlu ditunjang oleh pemerintah. Kami hanya menjalankan berusaha supaya masyarakat saya di Kelurahan Libo itu semuanya bisa hidup sejahtera dengan adanya kerjasama antara bidang pemerintah kota sampai tingkat kelurahan untuk mensejahterakan dan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kelurahan Libo, yaitu dengan cara pertama yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan seperti dengan pelatihan tenaga kerja untuk bas, kemudian untuk tukang, untuk tukang las dan lain sebagainya. Ini untuk mengharapkan pada masyarakat bahwa ke depan kita harus meningkatkan ekonomi dengan cara-cara yang diusahakan oleh pemerintah, itu dengan adanya kegiatan-kegiatan tentang pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya untuk meningkatkan SDM masyarakat. SDM. Oh, jadi luar biasa. Dan bagaimana profil Lurah Libo? Kita lihat tayangan berikut ini. Mimosa Podcast, inspiring life story. Iya, itu tadi dokumen yang ada di redaksi, dan tentu 30 tahun Anda sebagai seorang ASN, ya kan? Dan itu tidak gampang ya, bertahan di tengah orang bergelut di ASN. Banyak juga ASN yang tidak betah. Nah, bagaimana semacam kiat-kiat Pak Arifin ini bisa 30 tahun bertugas namanya dan tentu terus melakukan pengabdian. Ini selama 30 tahun mengabdi, apa kiat-kiat Bapak dalam apalagi sebagai lurah kan tentu menghadapi berbagai beragam masyarakat yang datang dengan karakter masing-masing. Tentu ada yang agak sedikit keras, ada yang lembut dan lain-lain. Itu gimana Pak kiat-kiat Bapak kalau menghadapi masyarakat maupun internal juga ASN yang ada di kelurahan ini? Itu gimana Pak? Ya, jadi saya menggambarkan menggambarkan situasi masyarakat tentang intinya pelayanan ya masyarakat. Bahwa memang dilihat dari segi pelayanan, kami sebagai pemerintah Lurah Kelurahan Libuo, bahwa selama ini saya menjabat di pemerintah Kelurahan Libuo, tidak terjadi masalah-masalah yang sangat-sangat memang masyarakat bosan, masyarakat apa dan lain sebagainya. Nah, mereka merasa bersyukur dengan kepemimpinan kami sebagai lurah. Begitu ada hal-hal yang mereka sampaikan, kita langsung turun Pak. Misalnya ada masalah-masalah ini, masalah lingkungan, masalah keamanan dan lain sebagainya, kita langsung turun langsung ke masyarakat tersebut supaya tidak ada rasa dari masyarakat ada perbedaan dan lain sebagainya.
Sebab ini adalah kita sebagai pemerintah itu mengayomi, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, supaya tidak ada hal-hal ketersinggungan di antara masyarakat dengan pemerintah. Yang selama ini saya berusaha supaya masyarakat dengan pemerintah bekerja sama. Yang sekarang ini yang sementara kami galakan Pak Nur, bahwa ada program yang di tingkat kecamatan, program yang kami jalankan setiap hari Jumat, bahwa yang pertama setiap hari Jumat sudah 7 pekan, yang dari lanjutan dari hari ulang tahun kecamatan, kami jalankan di Kelurahan Libuo. Yang pertama itu kita senam bersama masyarakat di daerah lokasi ini. Kemudian yang kedua, sudah itu kita kerja bakti. Di lokasi mana yang kita tunjuk, mungkin RW 1, RW, bergilir itu Pak tiap minggu. Tiap minggu ya. Kemudian yang ketiga, Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah yang ketiga kami jalankan dari masyarakat semua ini Pak. Yang menggerakkan masyarakat. Jumat Berkah tersebut. Jadi kami hanya menjalankan dan membagikan. Yang kami bagikan di setiap minggu itu kami ambil jalan protokol, jalan delima dan lain sebagainya. Membagi-bagikan itu nasi sebungkus pada tukang bento dan pada panti asuhan. Ini yang program yang setiap hari Jumat kami jalankan. Sehingga masyarakat memberikan pelayanan itu kami yang terbaik kami perlihatkan Pak. Dan kemudian ini mengenai bahwa antara dua profesi bagi saya ini yang sangat bagi saya itu, yaitu malamnya kita terjun ke profesi saya sebagai pelayan masyarakat. Yang alhamdulillah pada sampai saat ini masih dipercayakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan terutama di pelayanan kesehatan. Mungkin Pak Nur tadi malam sudah dengan saya melihat keadaan pada saat itu, bahwa begitulah setiap malam saya didatangi oleh masyarakat yang sangat membutuhkan terutama pelayanan kesehatan. Dari segi pelayanan kesehatan itu yang kemarin saya sudah berusaha tahun 2000 berapa itu Pak Nur ya, memberikan pelayanan gratis pada pasien yang ada di Kelurahan Libu itu, yang tiap bulannya itu sampai 2000 orang yang sakit per bulannya saya layani. Kemudian pada saat-saat kelanjutan ini yang setiap malamnya saya menggratiskan pasien yang ada di Libu itu 10 sampai 5 orang. Yang menjadi program saya, yang tidak mampu untuk bisa berobat, saya berikan gratis yang orang-orang miskin yang ada di pemerintah Kelurahan Libuo, dikhususkan. Ya. Dan Pak siapa ya, Pak Arifin. Nah, profesi Anda sebagai mantri ini semenjak 90-an tadi sudah disampaikan ya. Dan tentu ada semacam trik-trik dalam mengobati masyarakat. Nah ini Pak, itu gimana? Saya lihat Bapak, cuma Bapak lihat ini, kasih obat ini. Ya, nah itu, apa ada doa-doanya atau bagaimana itu Pak? Ya secara historis itu Pak Nur ya. Iya. Jadi kalau misalnya menyaksikan itu memang cuma tensi, baru langsung kita berikan sakit apa ya. Baru langsung dikasih obat. Nah, kasih obat, tiba-tiba orang tapi itu sudah jalan dan sudah sembuh. Nah, itu alhamdulillah Pak, ini kan suatu kenikmatan ya Allah yang diberikan kepada saya, bahwa memberikan pelayanan pada masyarakat itu yang penting kita ikhlas. Kemudian kita jangan lupa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala sambil melepaskan salawat Nabi dan lain sebagainya. Kita melayani secara senyum dan lain sebagainya, itu sudah termasuk pengobatan. Dan alhamdulillah dengan cara-cara ini yang sudah 30 tahun saya giat untuk melaksanakan profesi saya sebagai mantri kesehatan di Kelurahan Libuo. Alhamdulillah berjalan baik karena berkat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini saya harus berikhtiar. Ikhtiar itu yang paling saya, insya Allah selama dalam pelayanan saya sebagai petugas kesehatan, dijauhkan dari semua kecelakaan kerja sebelum saya melaksanakan tugas. Saya berdoa, jadi sebelum itu saya berdoa pada Allah, lancarkan untuk pengobatan, sehatkanlah pasien-pasien saya, jauhkan dari bencana dan malapetaka untuk melaksanakan tugas yang sangat berat ini. Yaitu saya mintakan pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya setiap kali melaksanakan tindakan saya hanya bersalawat pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sementara alhamdulillah sampai dengan saat ini pelayanan ini berjalan aman dan berkat
lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Ya. Oke, luar biasa. Dan Pak Arifin, ini tentu juga dalam kehidupan setiap orang itu ada orang-orang yang sering memotivasi kita dalam hidup. Nah, Ya. kalau Pak Arifin, siapa yang sering memotivasi Pak Arifin dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima Iya. kasih dalam memotivasi Mm-mm. kehidupan sehari-hari bahwa ini ada berhubungan ya Mm-mm. antara dua yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala Mm-mm. dengan manusia. Yang kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan manusia, yaitu yang memberikan bimbing adalah istri saya dan keluarga. Istri dan keluarga. Iya. Mm-mm. Kita harus berikhtiar bahwa semuanya ini kan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, dan Pak Arifin, di apa ya? Di kehidupan ada yang memotivasi istri dan keluarga. Dan doa mereka tentu juga terus ya mendoakan apa ya? Orang yang terdekat ya dalam hidup Ya, Pak Arifin. Dan Pak Arifin, tentu di kehidupan kita juga ada hal-hal yang kita lewati, kerikil, masalah dan lain sebagainya. Nah, adakah problem yang pernah dihadapi oleh Pak Arifin dalam hidup? Ya mungkin ini ya semacam apa ya, hal yang tidak diduga yang kemudian terjadi dan Iya, itu dalam jadi profesi satu, ya, profesi dalam pemerintah. profesi pemerintahan maupun Pemerintahan. sebagai menteri. Ya, oke Ya. ya. Yang pertama bahwa profesi pemerintahan ini Hmm. memang kalau kita melihat secara umum Pak Nur, memang ada hal-hal yang sangat yang memprihatinkan bagi pribadi saya apabila ada kekeliruan-kekeliruan itu Pak. Hmm. Misalnya kekeliruan saya ungkapkan, kita ada berhadapan dengan kepolisian, ada masalah-masalah yang tak terduga, langsung bahwa yang bersangkutan dia melapor ke tingkat atas, tidak ada, mereka tidak datang di kelurahan, mungkin secara aturannya mereka mungkin tidak, ya itu yang saling memberikan itu kalau sudah berhadapan dengan hukum. Alhamdulillah kemarin kami dari pemerintah kelurahan dengan Pak Anu sudah beberapa kali sebagai saksi di tingkat pengadilan, terutama ada hal-hal yang mengenai tanah dan lain sebagainya. Kemarin, minggu kemarin kami dimintakan keterangan di pengadilan sampai di Polda. Kami melaporkan sesuai apa yang ada menjadi harapan kami. Alhamdulillah bahwa laporan-laporan itu sudah kami katakan sampai di pengadilan. Memang ini yang bikin stres kalau kita ada masalah-masalah di pemerintahan, cuma masalah-masalah laporan pertanahan dan lain sebagainya. Kalau pemerintahan secara umum itu tidak ada Pak. Cuma ini secara tiba-tiba ada hal-hal yang komplit mengenai tanah, itu yang paling bermasalah itu Pak. Jadi yang menonjol masalah tanah ya. Ya. Dan Seperti itu problem yang kalau di Ya, seperti yang profesinya kemarin ini kan yang Ya. itu masalah tanah yang di RW 1 kan masih sementara di Polda. Iya. Jadi itu sementara kami hadapi Pak. Heeh. Ya. Kalau masalah di Masalah Bantri, profesi saya bagaimana? ya, Heeh. alhamdulillah untuk masalah saya sudah 30 tahun lebih yang saya sudah laksanakan ini, alhamdulillah aman-aman Pak. aman-aman ya. Ya. Heeh. Oke, dan tentu di kelurahan ini juga ada program-program yang tentu secara diinstruksikan oleh Wali Kota Gorontalo. Nah, tentu apa program yang prioritas di tahun 2022 ini, Pak? Yang mungkin ini bagi masyarakat sebagai informasi juga Ya. untuk program-program. Iya, oke ya. Program yang sekarang menjadi ikon ya untuk Kota Gorontalo bahwa sekarang ini stunting Pak, yang harus kita selesaikan secara keseluruhan, baik dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah, bahwa stunting ini yang sudah menjadi permasalahan yang sekarang, yang harus bahwa untuk Kelurahan Libusa sudah ada kasus stunting itu sudah berjumlah 96 orang Pak. Stunting itu yang ibu-ibu hamil yang kurang gizi dan lain sebagainya, yang menjadi prioritas, kesehatan lingkungannya itu terganggu, gizinya, kemudian sanitasinya, itu yang perlu kami sudah petakan itu, dan dari 96 orang itu kami akan bagi per lingkungan berapa, misalnya dalam RW 1 ada 5 orang, itu akan kami berikan bimbingan itu Pak.
dengan perhatian penyuluhan kesehatan bersamaan dengan camat, babinsa, babinsa Kamtibmas untuk menyelesaikan atau memutuskan mata rantai, mengurangi stunting yang ada di pemerintah Kelurahan Libo. Jadi ini yang sangat-sangat populer untuk kita menjadi perhatian ini, Pak. Jadi perhatian. Ya. Jadi soal stunting. Apalagi Ya. kalau selain stunting? Kemudian mengenai infrastruktur yang sekarang ini berjalan, bahwa di tiap kelurahan itu kan mendapat 100 juta ya Pak ya. 100 juta sudah sementara kami jalankan, itu tinggal pengerjaan RAB-nya yang kami khususkan. Pertama, pembuatan jalan papin yang ada di RW Ya. RW 6 panjang 75 meter, kemudian jamban ada 1, kemudian saluran air ada di Jalan D5. Itu 100 juta yang insya Allah bulan Oktober ini akan kami laksanakan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat secara umum. Iya Pak, dan program-program ini kemudian jadi satu informasi bagi warga. Dan Pak Arifin, selain program-program ada juga hal-hal yang saya kira menjadi unggulan di kelurahan ini. Apa yang diunggulkan di kelurahan ini Pak? Ya, unggulan di kelurahan ini menjadi bahan unggulan itu kan unggulannya dari pemerintah kota yang sekarang ini digiatkan itu program lahir mati. Nah, program dari lahir sampai mati. Ya, itu yang menjadi unggulan Bapak Wali Kota yang dijalankan secara keseluruhan di tingkat kelurahan Kota Gorontalo. Ya. Itu ya. Ya. Jadi program lahir sampai mati. Dan Pak Lurah, nah di kelurahan ini tentu juga punya beragam masyarakat, pendidikannya, apalagi ekonominya dan lain sebagainya. Ini apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Lurah selain mendata tadi program-program? Apa lagi yang dilakukan oleh kelurahan Libo ini dalam hal mungkin sosial keagamaan? Ya. Jadi yang sekarang digalakan untuk sosial keagamaan religi religi, bahwa dari pemerintah Kota Gorontalo itu kami kelurahan mendapat anggaran khusus gerakan sholat subuh berjamaah. Yang untuk kelurahan Libo itu ada mendapat 7 kali pertemuan. Dan sekarang kami sudah jalankan, sudah 4 masjid yang ada di Kelurahan Libo itu menjalankan gerakan sholat subuh berjamaah 1 bulan 1 kali untuk pelaksanaannya. Yang kemarin kami sudah bersama-sama dengan Bapak Wali Kota di Masjid Nurul Hidayah Jalan Prof. Habib Yasin. Bapak Wali juga hadir bersama kami, dan ini insya Allah pada hari Minggu besok kami akan berlokasi di Masjid Al-Furqan. Untuk gerakan sholat subuh berjamaah yang memang program Bapak Wali Kota, program unggulan. Iya, dan selain program keagamaan tentu di sini ada mitra ya, baik itu Karang Taruna LPM. Gimana keberadaan eksistensi Karang Taruna ormas organisasi masyarakat tingkat kelurahan ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada mereka bahwa berkat dukungan dari LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya, masyarakat dan pemerintah Kelurahan Libo ini alhamdulillah mereka perhatikan dan berjalan aman dan baik selama kami memimpin pemerintah Kelurahan Libo. Itu mereka kalau ada masukan-masukan, misalnya ada hal-hal yang sangat mereka butuhkan, begitu juga kami ada yang kami butuhkan, kami menginformasikan bahwa ini kami perlu interaksi di antara mereka supaya kita jalan sama-sama dalam pemerintahan. Artinya tidak ada masalah-masalah, tidak ada kesinggungan antara 2 organisasi atau beberapa organisasi yang ada di Kelurahan Libo ini, berjalan aman. Oke. Dan Kelurahan Libo ini selain masyarakatnya yang punya beragam, misalnya banyak politisi, banyak juga di sini ekonom, juga perumahan-perumahan ini yang mewah-mewah. Ini tentu Pak menghadapi masyarakat ini gimana? Apalagi ini tahun 2024 ini akan menghadapi
pemilu. Nah, tentu Pemilu. persiapan-persiapan soal data pemilih dan lain-lain. Ah, ini yang sering jadi bulan-bulanan di apa ya, di setiap pemilu dihadapi. Nah, ini gimana Pak persiapan soal pemilu Persiapan ya, siap, yang siap. dilakukan oleh apa ya? KPU. KPU ya tentu diminta lurah Ya. di semua kelurahan ya, termasuk Libua ini untuk dapat mensukseskan pemilu. Ah, ini apa Pak Arifin soal pendataan dan lain-lain, jumlah pemilih dan lain sebagainya. Ya, oke. Terima kasih Pak Nur dan kesekian kalinya bahwa KPU alhamdulillah pada hari ini mereka datang untuk melaporkan tentang pendataan yang kami laporkan bahwa sekarang ini ada sistem data melaporkan kematian masyarakat yang setiap minggu. Jadi dari Pak Teranti, Pak Marwan, kalau ada masyarakat yang meninggal itu langsung memberikan laporan ke KPU. Jadi semua data dan lain sebagainya kami juga kemarin sudah dikumpulkan, sudah bersama-sama dengan KPU meminta data dan lain sebagainya, itu sudah terorganisir dengan baik dengan adanya ini mengenai laporan secara digitalisasi. Jadi begitu ada hal-hal yang sangat mereka butuhkan, langsung connect dengan KPU. Alhamdulillah berjalan dengan baik, yang mereka sudah datang tadi untuk memberikan laporan-laporan bahwa nama-nama yang ada yang kami perlu tanda tangani itu nama-namanya belum lengkap, mungkin tanggal meninggalnya berapa, bertempat di mana, itu yang 24 orang akan kami hari Senin insya Allah akan kami berikan laporan kembali. Ya, dari 5.000 apa ya, ribuan kakak ini ada berapa jumlah yang sudah memilih Pak, yang sudah jadi pemilih di kelurahan ini? Yang wajib pilih. Yang wajib pilih. Yang wajib pilih. Ya. Jadi yang wajib pilih di sini kami belum tahu pasti Pak Nur. Nah, sementara di data ya. Sementara pendataan. Sementara pendataan. Mereka sementara datang tadi dan memberikan masukan segera untuk melaksanakan pendataan pemilih. Yang belum ya, yang belum terdata datangi kelurahan ya. Untuk dapat melakukan pendataan dan melaporkan. Melaporkan. Ya. Kalau kemudian di kelurahan ini juga ada banyak juga kan, karena ini banyak perumahan, tentu banyak juga warga lain yang datang di kelurahan Libuo dan biasanya nginap. Nah, itu dalam ketentuan pemerintah itu wajib lapor ya. Melaporkan ke ini. Apa harapan Bapak untuk warga yang tentu juga ada usaha kos-kosan? Iya. Di Libuo ini. Iya, saya akan melaporkan bahwa untuk pemerintah Kelurahan Libuo untuk mengawasi masuk dan keluarnya masyarakat, bahwa kami sudah bekerja sama dengan tingkat RT RW itu Pak, kegiatan-kegiatan, bahwa kami sudah memberikan surat pada ketua-ketua RT RW untuk melaksanakan tugas memonitor tentang masyarakat yang masuk keluar. Misalnya kos-kosan, dia kapan masuk, harus ada KTP-nya dan lain sebagainya. Kapan dia keluar harus juga melapor. Dalam aturan pemerintahan itu 2 kali 24 jam dia harus melapor di pemerintah kelurahan. Dan sekarang ini untuk kos-kosan kami sudah raja kemarin, alhamdulillah aman-aman pelaksanaannya, bahwa ini adalah kerjasama yang baik dari tingkat kecamatan, Babinsa, Babin Kantipmas, untuk kos-kosan yang berada di Kelurahan Libuo ini berjalan dengan aman. Iya, dan Pak Arifin, apa yang jadi di kelurahan ini tentu masyarakat yang beragam ini, apa yang dilakukan oleh Pak Arifin? Apa ada terjadi hal-hal yang misalnya secara pribadi penekanan yang dilakukan oleh masyarakat, adakah? Atau protes-protes warga? Protes-protes warga. Yang biasa masyarakat itu kalau tidak ada kepuasan tidak ada kepuasan mengenai, terutama apabila masyarakat tersebut ada bantuan, misalnya BLT dan lain sebagainya, itu merasa tidak puas mereka, kenapa saya tidak dapat dan lain sebagainya. Itu mereka konfirmasi kepada saya. Saya memberikan laporan, saya tidak akan bermasalah dengan masyarakat. Saya undang ke dalam, kita bicara baik-baik,
bahwa saya sudah menerangkan bahwa beginilah aturan dan mainnya, proses bantuan dan sebagainya itu ada aturan mainnya Pak. Kita saya jelaskan pada masa supaya mereka puas. Alhamdulillah untuk kalau misalnya ada penerimaan lain sebagainya mereka tidak ada yang komplain. Iya, iya. Ya. Jadi begitu ya untuk menangani Ya. ini diajak untuk musyawarah Ya, dan musyawarah bersama. lain-lain. Ya, dan selain warga beragam, kemudian penanganan masalah, paling penting itu adalah bagaimana pelayanan ini dimaksimalkan, Ya. iya kan? Iya, iya. Dimaksimalkan secara kelembagaan, Iya. iya. Dan tadi juga kerjasama juga kolaborasi Ya. dengan apa ya? Kecamatan, Ormas, Karang Taruna LPM, Karang Taruna, RT RW, RW. ya, mereka yang sangat menentukan pemerintahan Ah. tingkat bawah. Tingkat bawah. Ya, mereka juga memberikan laporan. Nah, Iya. Dan Pak, bagaimana sinergitas ini? Kan di Dumini ini ada berapa kelurahan ya? 5, 6? Ada 5 5. kelurahan, camat, 6 dengan kecamatan ya. Ya, 6 dengan kecamatan. Dan tentu sinergitas program antar kelurahan ini penting dalam hal apa ya, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ini gimana kolaborasi antar lurah ini, Pak? Ya, kolaborasi antara lurah tingkat kecamatan ya. Mhm. Perintah dari yang di atas kecamatan juga ya langsung Pak Camat bahwa untuk mengentaskan kemiskinan ini kita ada aturan mainnya. Mungkin dari misalnya dari sosial. Nah, itu kita kecamatan diserahkan ke kelurahan mengenai pengusulan dan sebagainya, untuk keragaman data dan lain sebagainya itu tidak sama. Untuk memberikan laporan kemiskinan, untuk memberikan bantuan pada masyarakat, apa yang mereka butuhkan, itu dari kelurahan. Berkat usulan dari dinas sosial, tenaga kerja, UMKM dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai laporan. Iya, dan Pak Arifin, Anda tentu bekerja bersama pemerintahan Martenta dan Riankono. Nah, bagaimana Bapak melihat tokoh pemimpin ini, Pak Martin dengan Pak Rian ini? Ya, Iya. jadi mengenai pemimpin mereka berdua ini, bahwa penilaian saya, Iya, penilaian secara keseluruhan ya, alhamdulillah mereka saat ini masih berjalan dengan baik ya, sama dengan bersaudara dalam kepemimpinan. Dan perlu kita syukuri mengenai program-program yang sudah menjadi visi misi antara mereka berdua berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang perlu kami utarakan. Pak Wali Kota juga respon dan Pak Wali juga langsung. Jadi ini saya merasa bangga dan merasa berterima kasih pada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang selama ini sudah menjadi Pak Wali Kota 2 periode. Menjadi bangga kami sebagai pemerintah bahwa berkat pelayanan yang sangat memang antara masyarakat tidak ada pisah. Jadi itu yang kami sangat banggakan kepada mereka berdua. Bila ada hal yang sangat kami butuhkan, segera mereka datang, kunjungi dan lain sebagainya. Walaupun kami itu memang sangat mengharapkan insya Allah ke depan lebih baik lagi, dan insya Allah Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota selalu sehat-sehat selalu, dan semoga mereka berdua rukun-rukun sampai di akhir jabatan mereka, dan insya Allah apa yang menjadi harapan rakyat semuanya mensejahterakan rakyat secara umum menjadi tujuan kita semua, insya Allah tercapai. Jadi ini harapan kami Pak. Iya, dan Pak Arifin, apa prestasi yang pernah Bapak raih di 30 tahun Anda jadi ASN? Apa prestasi? Ya, prestasi yang saya pernah dapatkan, kalau untuk tingkat kelurahan ini belum ada Pak. Kelurahan ini punya penghargaan itu belum ya? Belum. Tapi kalau penghargaan pribadi? Pribadi itu waktu saya kepala puskesmas ada piagam penghargaan dari UMGO. Dari UMGO ya? Gorontalo. Sebagai pengawas di mahasiswa. Oh, pengawas ya, mahasiswa itu kepala puskesmas.
penghargaan itu, baru yang lain-lain dari masih di rumah sakit juga ada. Di rumah sakit ya. Iya. Di apa ya, di nakesnya ya, di Ya, tenaga kesehatannya. kesehatan. Kalau di Di kelurahan ini itu belum. Sudah berapa lama di kelurahan ini? Dari 2017 bulan 2017. Juni Pak. Jadi Bulan Juni. sudah menjabat 6 tahun. Oh, sudah 6 tahun. 6 tahun. Luar biasa ini. 6 tahun di Libu. Dan tentu kepemimpinan di nakes dan di apa ya, di kelurahan ini kan beda jauh ya. Kalau di nakes kan pasti Iya. sesama profesi. Profesi. Ya, paling ke perawat dan lain-lain, kebidanan, lain-lain. Nah, tentu manajemennya berbeda Pak ya. Iya. Berbeda. Kalau apa yang bisa membedakan manajemen ini? Kalau di nakes apa yang harus disiapkan, diprioritaskan kalau dalam hal kepemimpinan, dalam hal memanage? Memanage untuk kesehatan Untuk ya. kesehatan. Ya, untuk kesehatan saya rasa tidak ada hal-hal yang perlu saya utarakan di sini, yaitu cuma mengenai tentang pelayanan. Bahwa memang syaratnya harus kita mempunyai istilah STR. Apa itu, Ustaz? Surat tanda registrasi. Nah, baru harus ada izin dari praktek dari Dinas Kesehatan. Kalau STR itu dari pusat, yang sementara kami urus, insya Allah kan ke depan ini akan kami masih mencari data-data yang kemarin, dan memang kemarin ini saya ngurus itu 2021 karena penyakit kemarin dari 2019 sampai 2021 itu kan tidak jalan pelayanan. Nah, itu sampai menghambat sehingga STR saya itu sekarang sudah tidak aktif. Insya Allah ke depan saya aktifkan untuk memperlancar pelayanan saya sebagai perawat kesehatan. Perawat kesehatan. Iya, dan tentu dalam hidup ini kita juga punya cita-cita. Ya. Kita punya mimpi. Apa mimpi Pak Arifin Ali ini yang belum terwujud? Ya, oke. Jadi mimpi ini banyak Pak. Gagak ini yang Jadi mau suka ada praktek. pensiun, setelah menghadapi pensiun, Eh, ada hal-hal yang direncanakan. Insya Allah ini saya akan terjun ya. Dan kalau sudah menghadapi pensiun saya belum pensiun Pak. Tanda kutip itu terjun ke lain-lain. Jadi itu mimpi saya itu. Pensiunnya kapan? 2024. Oh, pas 2024. Ini Jadi juga insya Allah saya belum ungkapkan karena saya masih berhadapan sebagai ASN. ASN. Ya, yang impian saja. Iya, Kalau impiannya terwujud, bagaimana ya. pensiun bisa Ya, terjun ke dunia yang lain. iya, siap. Iya. Di capaian di ASN ini apa yang belum terwujud Pak? Di ASN misalnya saya lihat tempat ASN prakteknya ini kan di rumah kan. kalau pemerintahan ya, pemerintahan ini secara keseluruhan ya, sudah menjabat dari pemerintah sudah 90, sekarang terakhir di kelurahan. Artinya jabatan ini kita tidak ungkapkan bahwa saya berhak bisa menduduki jabatan di lurah. Ini suatu kenikmatan bagi saya. Bahwa ini memang sudah menjadi ketentuan ya, dari yang di atas, mungkin coba sebagai Pak Lurah kan sudah tinggal 2 tahun Pak. Saya tidak mengharapkan lagi untuk menaik jabatan ke yang lain-lain. Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin membantu masyarakat supaya dia sejahtera dan lain sebagainya. Tidak ada lagi impian-impian untuk bisa menjadi ini, menjadi ini. Cuma yang impian saya insya Allah pensiun kalau misalnya 2024, impian saya terakhir cuma itu, masih tanda kutip. Kalau berumah tangga Pak? Berumah tangganya tangga, anaknya berapa? Anak 3? saya ada 4. Oh, 4. Jadi yang sekarang sementara keperawatan juga, nurse. Yang kakak, baru yang kedua juga keperawatan di Unggul. Yang ketiga sementara SMA, yang keempat di SD kelas 5. Oh, masih ada anak Masih ada SD. yang kelas 5. Masih produktif kalau begitu. Iya, dan tentu ada harapan-harapan untuk anak-anak, mimpi-mimpinya untuk anak-anak. Apa harapan untuk keluarganya? Iya, harapan saya sebagai imam di keluarga mengharapkan anak-anak saya itu supaya hanya berpendidikan tinggi Pak. Hanya ini yang mereka tinggalkan. Misalnya kami sudah tiada, hanya ijazah itu yang mereka pegang. Hanya ijazah. Harta tidak berpengaruh di mana-mana. Yang penting ada ijazah.
ijazah terakhir S1 dan lain sebagainya itu berpengaruh. Supaya di suatu saat nanti mereka tidak akan lagi ribut dengan lain sebagainya. Kalau ada ijazah cuma bawa ijazah, oh, ini saya ijazah Pak. Ini harapan kami. Jadi saya insya Allah anak-anak saya sekolahkan sampai akhir pendidikan menjenjang di tingkat sekolah yang akademisi. Akademisi. Luar biasa ini. Dan tentu Pak Arifin, banyak hal yang saya ingin gali tapi kita dibatasi oleh waktu. Apa pesan Pak Arifin Ali? Closing statement di acara program Mimosa Podcast ini. Ya, pesan untuk Mimosa ya. Saya pertama, saya tidak merasa terduga Pak bahwa ini ada satu penghormatan bagi saya. Bahwa tidak mungkin ini kita melaksanakan wawancara. Saya kira cuma wawancara biasa. Ini sebagai harapan kami dan saya mengucapkan pertama terima kasih Pak Pimpinan. Sudah bersama-sama dengan pemerintah Kelurahan Libu'o dan Pak Nur Hadi sebagai wawancara ya. Ya. Sudah bergabung dengan kami dan terima kasih untuk seluruh karyawan dan karyawati ya Mimosa Channel ya. Dan sudah datang di Prokes, sudah datang di kelurahan ini dan saya mengharapkan insya Allah ke depan kita lebih bersama-sama lagi ya. Insya Allah kalau ada momen-momen yang lain yang sangat memang kita perlu konsultasikan dan lain sebagainya. Saya mengharapkan ini jangan sampai di sini ya. Kalau ada kolaborasi lain, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terutama mengenai pemerintahan. Pemerintahan sekarang ini saya mengharapkan kita harus bersama-sama mencari dan lain sebagainya supaya tercipta suatu masyarakat yang sejahtera dan aman. Iya. Oke, luar biasa. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arifin. Iya. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri, ini ada info dari kami di Mimosa TV. Ini juga sudah kita kembangkan satu hal, yaitu adalah pemasangan internet. Dan di bulan September ini kita masih promo ya. Jadi gratis pemasangan di bulan September, internet murah berkualitas dari Pasnet. Dan bagi masyarakat ataupun warga yang ingin memasang internet di rumah, di kantor, di lembaga-lembaga lain, silahkan dihubungi telepon WA 0813 40 80 06 06 atau menghubungi saya pribadi di di nomor telepon saya 0821 169 91721 atau di Facebook saya di fanpage Nur Hadi Taha, dan juga bisa langsung ke kantor Mimosa TV yang ada di Jalan HB Yasin. Dan pemirsa, tadi kita sudah banyak melakukan obrolan dengan sosok tenaga kesehatan dan juga Lurah Libu'o, dan tadi banyak pesan-pesan beliau bahwa dalam kehidupan ini tidaklah yang paling berarti selain kita melakukan pengabdian yang abadi untuk masyarakat. Dan yang kedua adalah bagi beliau sesuatu hal yang tentu yang akan kita tinggalkan bukan harta ataupun kekayaan apapun, tapi yang paling penting itu adalah pendidikan. Maka bagi beliau dalam rumah tangga beliau mengedepankan untuk anak-anaknya untuk bisa berpendidikan tinggi agar ini bisa ditinggalkan oleh beliau dan anak-anaknya bisa sukses bukan karena apa-apa tapi karena punya sekolah dan punya pendidikan. Saya kira ini, dan Mimosa Podcast undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.